Iya, kalau secara overall kinerja wasit saya pikir karena masih menjadi persoalan, banyak yang protes, ya rapor merah lah, masih rapor merah lah. Karena sejak awal juga. Dan yang membuat saya kaget, salah satu wasit yang selama ini jadi pujaan orang-orang ya, Thorik Alkadir ini masuk. Apakah ini juga tanda sebetulnya udah ada keseriusan dari Erick Thohir ya? Kalau dari keputusan dia yang mengistilahkan kita kembali lagi dalam acara diving. Iya, kita kali ini kalau biasanya diving ini gue sama Ferry dan juga Gary ya, tapi kalau kali ini gue ditemenin sama pengamat sepak bola yang tentu sudah tidak asing lagi untuk kita ya, Bung Tommy Welly. Halo Bung Toel, apa kabar? Sehat, Danes. Ya, kalau keadaan sepak bola Indonesia sehat juga nggak sekarang kira-kira? Ya, selalu ada yang tidak sehat. Ya, kita lihat ya, ini kan Liga 1 sudah berjalan satu putaran ya Bung Toel ya, tapi tetap kontroversi wasit masih saja terjadi. Dan yang terbaru, kemarin Arema lawan Dewa, sebelum Arema dapat penalti katanya sudah offside duluan. Iya. Terus Persija Jakarta itu bolanya sudah lewat garis tapi tidak diberikan gol. Tapi secara overall kinerja wasit di putaran pertama ini gimana Bung Toel? Iya, kalau secara overall kinerja wasit saya pikir karena masih menjadi persoalan, banyak yang protes, ya rapor merah lah, masih rapor merah lah. Karena sejak awal juga, jadi harus dipahami begini ya. Saya lihat di periode ini ada keinginan untuk memperbaiki ya. Indikatornya ketum Erick Thohir langsung kan. Iya. Jadi komite wasit. Boleh saya mulai dari situ ya? Iya, betul. Biar ada gambaran ya. Jadi itu menunjukkan indikator niatannya ada. Jadi kalau saya membaca ketika ketum jadi ketua komite wasit langsung, dia menunjukkan niatnya. Iya. Niat ingin membereskan persoalan wasit. Yang lebih besarnya bersih-bersih kan. Iya. Seperti yang menjadi tagline-nya waktu dia pencalonan ketua kan. Betul. Itu satu. Yang kedua kan sebetulnya ketua umum langsung jadi ketua komite wasit kan gak lazim. Iya, betul. Maka saya membacanya bisa aja salah, tapi saya membacanya jangan-jangan memang dia nggak punya keyakinan memberikan posisi itu pada exco yang lain. Itu dia. Tadi sebetulnya gue mau nanya itu tuh, tapi udah sebelum nanya udah dijawab ternyata. Jadi ada dua tuh saya baca ya. Satu, niat dia memang kuat untuk membereskan persoalan wasit dalam konteks yang lebih besar, ingin bersih-bersih karena ini kan salah satu elemennya kan. Iya. Yang kedua saya melihat bahwa mungkin dia tidak trust pada exco yang lain. Iya. Sehingga dia ambil langsung posisi itu, walaupun sebetulnya berisiko. Ketika perjalanan satu paruh musim ini atau separuh musim ini masih banyak persoalan di wasit, kan sebetulnya langsung disorot kepada sosoknya gitu. Iya. Nah, cuma yang penting untuk dipahami gitu loh, supaya saya kan punya latar belakang jurnalis, pengamat bola, check and balance penting. Betul. Niatnya benar, tapi bagaimana niat itu dieksekusikan harus pada orang yang tepat. Iya. Nah, saya lihat ini kan persoalan membereskan wasit, dia ketuanya didelegasikan kepada yang saya ingat, yang saya tahu Ratu Tisa dan Purwanto kan. Iya, betul. Plus dibantu dua orang Jepang kan. Iya. Siapa? Inagi siapa? Ogawa. Iya. Ogawa, dan satu lagi kok jadi tiba-tiba lupa namanya. Jadi dua Jepang lah kan yang hadir. Cuma menurut saya memang belum bisa serta-merta. Karena di awal waktu seleksi wasit di bulan Juni sebelum kompetisi, kan isu negatifnya muncul. Nah, sayangnya juga ketika isu negatif muncul, misalnya bocoran soal, isu pungli, isu tes yang nggak objektif untuk semua wasit karena ada dua kloter ya, pagi dan sore. Nah, di sini sebetulnya sorotan menjadi jatuh pada Ratu Tisa dan Purwanto. Oh iya. Sebagai yang pelaksana di lapangan. Betul. Lalu muncul ada isu-isu negatif. Sayangnya menurut saya sampai saat ini isu negatif itu tidak direspon dengan semestinya oleh organ lain PSSI. Iya. Misalnya Komdis, Komite Etik itu harus cepat turun tangan. Betul. Karena isunya negatif.
Iya. Niatnya bagus, dimulai dengan di proses seleksi wasit, tapi kemudian langsung muncul isu itu. Sayangnya tidak direspon dengan respon positif lah. Iya. Yang menurut saya Komdis harusnya turun tangan. Betul. Komite etik turun tangan jika itu melibatkan hal yang lebih jauh. Nah, iya. Jadi kalau intinya kalau Bung Toel melihat nih, ini tapi sebetulnya waktu Oktober kan udah ada 6 wasit kalau saya nggak salah, 6 wasit yang diistirahatkan atau istilahnya dibina. Dan yang membuat saya kaget, salah satu wasit yang selama ini jadi pujaan orang-orang ya, Torik Alkadir ini masuk. Apakah ini juga tanda sebetulnya udah ada keseriusan dari Erick Thohir ya? Kalau dari keputusan dia yang mengistirahatkan beberapa wasit itu. Ya bagus, artinya kan itu objektif ya, gitu loh. Yang saya baca malah juga dalam rangkaian paruh musim ini, dari 18 paket wasit yang muncul untuk Liga 1, 15 diantaranya kan masuk dalam konteks itu tadi, dibina. Dibina itu kan bahasa lebih halus lah ya. Betul. Daripada sanksi dan hukuman wasit. Artinya kalau dari 18-15-nya kena, memang itu persoalan. Berarti kan persoalan wasit masih banyak kesalahan, masih ada, itu menurut saya bisa dibagi dua. Iya. Teknis dan non teknis. Betul. Kalau yang teknis itu kan misalnya pemahaman dia terhadap law of the game. Betul. Dia salah menginterpretasikan, dia kurang pas mengambil keputusan, atau soal teknis lainnya jam terbang. Iya. Jadi dia nggak tepat lah ngambil keputusan. Jadi isu wasit ini harus karena ini sensitif, jadi harus harus cermat gitu loh. Karena ada dua faktor yang membuat wasit bisa salah. Iya. Satu teknis, bisa karena jam terbang dia, betul, bisa karena pemahaman dia, pengetahuan dia terhadap LOTG, law of the game. Yang kedua adalah non teknis. Iya. Nah kalau non teknis kan lebih serius. Wasit itu kan berarti hanya sekedar pion, wayang. Betul. Maka itu yang harus di capture gitu loh. Iya. Nah ini saya juga mau Bung Toel untuk melihat nih, ada dua kejadian yang tadi saya sudah sempat bahas nih. Iya. Ini pertama mungkin adalah pertandingan Persija melawan Rans. Coba kita lihat dulu, bentar. Oke. Di sini. Bentar dulu, kita lihat rekamannya. Oh, belum ternyata, kita lihat. Nah ini Persija Rans di sini nih. Atau ini dulu, Arema melawan Dewa United. Ini baru terjadi nih. Arema Dewa. Iya betul. Ini sebelum Arema mendapatkan penalti. Iya. Ya. Apakah ini sudah terlebih dahulu offside? Ya, kalau dari tayang ulang kan ada terupas kepada Dedi, itu kan dalam posisi offside ya. Iya betul. Kalau kita tarik garis nih. Cuma kita lihat juga posisi dari AW, betul, tidak segaris dengan ini pertahanan dari Dewa ya, yang putih kan Dewa ya. Itu dia. Jadi ini kan ada persoalan teknis di sana. Akhirnya yang diambil keputusan di ujungnya itu. Betul. Pelanggaran. Padahal sebelum pelanggaran sudah dalam posisi offside. Dalam asumsi kita sebagai pemirsa melihat lewat tayang ulang kan gitu. Betul. Jadi ini udah jelas sebuah keputusan yang bisa dipertanyakan. Salah gitu. Betul. Coba kita cari dulu ini juga baru nih sebetulnya. Persija melawan Rans. Nih, kita lihat dulu nih videonya. Yang golnya dianulir. Betul. Ya. Gol dianulir, betul. Ya. Itu sudah. Nah, ini dia, kita lihat. Jadi kalau kita lihat dari rekamannya, bolanya jelas ya, full udah melewati garis. Ya. Nah, kita lihat di situ. Ini gimana Bung Tel? Ternyata masih cukup banyak, dan pada akhirnya kan ini jadi mengurangi competitiveness dari Liga 1 juga, karena banyak tim yang pada akhirnya dirugikan, kehilangan poin karena keputusan dari pengadil. Betul. Jadi keputusan mengadil bisa salah karena teknis tadi. Iya. Misalnya contoh gol Persija yang tidak disahkan. Iya. Bisa saja satu, posisi wasit tidak dalam posisi cukup baik untuk melihat itu. Tapi kalau posisi wasit tengah tidak cukup baik, kan harusnya dibantu oleh
asisten wasitnya. Nah, kecermatan itu dalam tempo sepak bola modern yang makin cepat, itu kan juga harus diimbangi oleh wasit. Betul. Baik dalam kecepatan dia maupun konsentrasi. Nah, ini memang hal yang terus harus ditingkatkan. Jadi kayak pemain bola lah. Pemain bola itu berkembang, wasit pun harus sama jam terbangnya. Nah, menurut saya ada persoalan jam terbang di wasit-wasit yang mentas di Liga 1 kali ini. Jadi waktu proses seleksi terjadi itu banyak yang tanggal. Yang senior-senior yang tanggal. Melewati proses seleksi yang fisik, law of the game dan juga tes video ya. Iya. Soal ada faktor apa aja selain faktor 3 yang objektif itu saya nggak tahu. Betul. Karena saya tidak terlibat. Tetapi akhirnya yang muncul adalah banyak yang masih jam terbangnya minim. Iya. Nah, ini juga penggunaan teknologi ini terus disuarakan sama para penggemar sepak bola tanah air. Tapi masalahnya kan stadion Indonesia tidak semuanya bisa dipasang fasilitas VAR. Ini gimana pemecahan masalahnya? Ya, VAR itu kan kalau yang saya baca, yang saya tahu bahwa dia bisa tersentralisasi di satu lokasi. Iya. Misalnya kalau kayak Inggris itu kan di London, nggak di semua stadion tersebar. Iya. Control roomnya, jadi centralized gitu loh. Kalau Bundesliga di Köln kayaknya. Iya. Seingat saya, setahu saya, sepengetahuan yang pernah saya baca. Jadi itu bisa memang ada di semua stadion. Iya. Tentu infrastrukturnya harus disiapkan, termasuk internetnya. Iya betul. Iya. Iya kan? Nah ini yang dulu tuh saya pernah waktu itu dalam pertemuan apa tuh pernah dibahas, intinya yang jadi masalah adalah koneksi internet tidak kenceng di sebuah stadion itu loh, atau tidak merata di semua nah itu stadion. Iya betul, karena umumnya kan stadion itu ada di posisi di pinggiran. Iya kan, betul, hampir semua stadion kan konsep stadion selalu ada di pinggir. Persoalan satu infrastruktur termasuk koneksi internet. Persoalan dua adalah kesiapan perangkat pertandingan kita menjadi referee-nya VAR gitu. Iya. Video asisten referee-nya. Betul sekali. Dan juga tenaga wasit VAR ini kan juga butuh ya. Makanya kan sedang diproses ya. Iya. Oleh Ogawa dan Nagi. Saya baru ingat sekarang namanya, yang satu lagi Nagi. Nagi ya. Iya. Ogawa Nagi. Nah dengan penambahan itu aja kan persoalan masih ada kan. Betul. Gitu. Lalu kemudian tuntutan untuk menjadi ada VAR ya masuk akal, logis gitu. Iya. Walaupun banyak prasyarat yang harus disiapkan. Betul. Infrastruktur satu, SDM kedua, harus disiapin juga SDM referee-nya gitu loh. Yang ketiga pemahaman publik. VAR itu kan hanya meliputi beberapa aspek yang sifatnya misalnya penentuan ini gol atau tidak gol. Iya. Contoh yang Persija tadi, masuk apa tidak. Betul. Ada keraguan, begitu cepat momennya maka kemudian checking VAR menjadi diperlukan. Iya. Gol atau tidak gol, penalti atau tidak penalti, kan begitu. Red card langsung apa enggak? Nah, ini VAR masuk di situ tuh. Jadi nggak semua hal misalnya cuma offset biasa VAR enggak. Karena itu wasit harus memutuskan itu. Tapi offset yang menentukan gol bisa diceki, yang terkait dengan gol gitu loh. Jadi ada gol, ada tentang penalti, ada tentang direct red card atau kartu merah langsung, dan yang keempat apa ya, untuk checking benar ada mengkoreksi keputusan hukuman. Iya. Takutnya kepada orang yang salah kan. Betul. Dan itu di level Bundesliga pun terjadi. Jadi saya pernah live pertandingan Bundesliga, memang sempat terjadi tuh wasitnya pun salah, kemudian dikoreksi oleh VAR, akhirnya dia koreksi gitu. Ya. Dan intinya ingat juga nih Ebolers, walaupun ada VAR, kontroversi juga walaupun ada VAR, kontroversi juga belum tentu hilang seperti contohnya Liverpool ya. Betul, sama semalam ada lagi Newcastle lawan Arsenal. Jadi itu VAR ngecek 3 situasi, bola sudah out apa belum, ada Joelinton melakukan pelanggaran atau tidak, sama Gordon offside atau tidak, tapi 3-3-nya clear ya. Dan akhirnya ya tetap aja netizen rame. Netizen rame Bung Toel ya. Iya, jadi intinya kan begini, kalau kita memahami sepak bola atau purist lah ya. Iya. Bagi kalangan purist yang mencintai, misalnya begini, buat saya itu sepak bola itu kan
olahraga yang sebetulnya didedikasikan supaya semua pelaku di dalamnya bisa melampaui limit. Iya. Melampaui batasannya. Pemain-pemain dari hari ke hari, tahun ke tahun, musim mencapai terus penampil. Iya. Ya contoh lah pelari sprint gitu kan. Kita kan nggak bisa bayangin dulu dari 11 bisa ke 10 detik, bisa ke 9 gitu kan. Seperti Usain Bolt. Jadi kan hakikat olahraga tuh di situ. Iya. Kita sebagai manusia melampaui batas gitu, terus mencari yang terbaik gitu kan, yang tercepat, terbaik, terkuat. Ya termasuk di sepak bola, pelakunya gitu. Pemainnya dituntut bermain lebih baik, pelatihnya dituntut berpikir lebih baik, wasitnya juga dituntut menjadi pemimpin pertandingan yang lebih baik. Iya. Bahwa itu semua manusia, iya. Bahwa ada kesalahan, iya. Kesalahan yang kemudian kita bisa maklum gitu loh. Nah, jadi karena dasar filosofi itu, maka semuanya harus pada itu dulu. Iya. Jangan kemudian kita memindahkan kepada teknologi. Iya. Karena memang siapapun akan kalah oleh pemirsa, oleh netizen yang pada saat kejadian dia bisa lihat cek ulang di mana tayang ulang. Sementara wasit kan nggak punya kesempatan itu. Nah, yang penting kesalahan itu adalah soal teknis kalau buat saya. Tapi kalau non teknis ini yang panjang ceritanya. Betul. Tapi kalau semata-mata teknis berarti kan semata-mata dia melihat itu tidak cepat, tidak sigap, interpretasinya kurang pas, kan cuma itu kalau teknis gitu. Betul. Ya. Maksud saya intinya adalah semua pihak termasuk wasit terus meningkatkan kualitasnya, karena itulah hakikat olahraga, hakikat sepak bola. Dia berusaha terus melampaui limitnya. Betul. Jadi apa kalau Torik itu udah dianggap hebat oleh netizen, bukan berarti dia nggak melakukan. Nah itu makanya kan dia kan selama ini kan cukup jadi pujaan netizen, tapi ternyata masuk wasit yang diistirahatkan, dibina. Nah itu dia. Jadi memang semua orang ya bisa aja melakukan kesalahan. Betul. Nah itu dia. Karena begini ya, bayangkan misalnya sudah ada VAR, berarti kita nggak pernah menikmati yang namanya hand of God-nya Maradona. Nah, salah satu contoh lah. Betul. Maksud saya gini, kejadian itu 86 ya. 86 ya. Iya. Peter Shilton ya. Dia ngelewati sedia pakai tangan Tuhan. Kalau ada VAR di tahun itu, iya, clear itu nggak ada cerita. Iya. Hari ini kita foto-foto itu nggak akan muncul. Title yang sebegitu epic kalau menurut saya sih ya, ikonis lah ya, Hand of God itu. Dan bayangin, menurut saya itu sebuah kejadian sejarah sepak bola yang memperkaya kita. Orang nggak marah gitu. Iya. Publik bola dunia tuh nggak marah, nggak gimana gitu loh dengan kejadian itu. Iya. Bahkan seolah-olah ungkapan Maradona saat ditanya golnya itu pun hand of God-nya itu aja, spontanitas itu aja, itu menjadi sebuah perjalanan sejarah yang diterima gitu. Diterima, betul. Habis pertandingan diwawancara itu hand of God, itu tangan Tuhan katanya. Sama satu lagi Bung, Filippo Inzaghi mungkin nggak akan jadi legend kalau ada VAR waktu itu ya. Karena dari 10 kali itu 11 kali offside. Itu dia. Makanya Filippo Inzaghi si raja offside jadi legend karena di era itu nggak ada VAR. Iya. Saya juga ini untuk Milanisti jangan tersinggung. Gue juga Milanisti ini. Tapi adalah harus diakui kalau ada VAR ketika itu Filippo Inzaghi mungkin nggak akan se-legend sekarang. Jadi poin yang kita sampaikan kan ada drama, ada warna-warni sepak bola yang kemudian kita terimakan itu sebagai bagian sejarah yang berkaya gitu. Betul. Memperkaya sepak bola. Tahu kita bahwa Maradona itu cheat, curang, tapi kecurangannya itu pun menurut saya sih bagian dari kejeniusannya dia. Nah, iya. Bahkan dia menjawab pertanyaan wartawan hand of God yang kemudian jadi judul besar-besaran itu. Menurut saya sih yang sampai sekarang seolah-olah eternal itu cuplikan gol itu. Kan itu juga memperkaya. Oke. Iya kan, maksudnya di sisi lain bagaimana kita melihat sepak bola gitu loh, memaknai sepak bola gitu, nggak sekaku ya. Kalau sekarang kan kontroversi dengan VAR kan sebetulnya diminimalisasi. Ya, itu oke, bagus gitu ya, tapi bukan berarti tadi VAR juga nggak ada salahnya. Iya, di Liga Inggris sering terjadi. Dan wasit juga yang di pertandingan Europa League itu Sevilla lawan Roma, yaitu Anthony Taylor ya. Oh iya. Itu harus dihukum. Padahal udah ada VAR tapi masih ada wasit yang dihukum dan didegradasikan ke Championship Division. Nah ini promosi degradasi wasit perlu gak nih, Bung Toel?
Iya perlu menurut saya sih. Belajar dari Inggris begitu terbuka ya. Waktu walaupun ada VAR lalu ada salah, mereka kan terbuka, mengakui ada kesalahan, lalu ada tindakan yang dibina itu kan diumumkan gitu loh. Menurut saya sih pada kenyataannya memang perlu ketimbang diam-diam gitu loh. Supaya ini makin terbukalah kepada publik, transparan gitu. Kita kan ingin sepak bolanya menjadi lebih baik gitu loh. Saya bukan nggak ngamati, saya ngamati juga bahwa misalnya Dewa lagi marahnya sangat tinggi sekali di usai paruh pertama ini ya. Karena 3 kali yang menurut saya sih point of view-nya 3 kali ada penalti, dia dapat hukuman penalti gitu. Nah ini kan sangat dipengaruhi dengan back mind yang ada di klub-klub kita. Karena kecurigaan yang begitu besar pada hal-hal non teknis itu ikut mempengaruhi saat melihat sesuatu. Saat menjudge sesuatu itu kan akhirnya mempengaruhi. Maka ini memang butuh waktu untuk membersihkan back mind yang selama ini ada di kepala kita. Kita kan akhirnya jadi curiga kan, apa-apa jadi curiga, apa-apa curiga karena sudah ada back mind, ada stereotype yang menempel di kepala kita. Oh jangan-jangan. Bahkan banyak sekali ini Bung Toel, wasit udah bener nih, tapi publik mengatakan wah ini wasit itu salah. Karena memang udah ini ya. Citra juga ya masalahnya Bung Toel. Ya itu apa ya? Judgment lah ya, stereotype gitu, back mind yang ada di kepala publik atas apa yang terjadi selama ini. Gitu loh. Jadi sangat mudah emosi, sangat mudah menjudge lah, menghakimi. Ya nggak bisa disalahkan juga karena sesuatu yang memang sudah berlarut-larut gitu. Nah ini yang menjadi pekerjaan besar. Bahwa wasit sekarang, makanya saya bilang di awal tadi kalau bicara raport, saya juga merasa raportnya masih merah. Ya karena masih banyak kekurangannya. Ada banyak wasit yang masih sangat muda, sangat junior, memimpin liga teratas. Gitu. Belum yang faktor-faktor lain. Makanya saya mengkategorikan 2 hal. Kesalahan itu karena benar-benar persoalan teknis, pemahaman dia tentang law of the game dan jam terbang dia, atau yang non teknis. Kalau yang non teknis perlu penelusuran lebih jauh. Nah, itu dia. Karena kaitannya dengan football integrity, integritas sepak bola. Kalau yang non teknis ya. Borneo versus Dewa United. Ini kita lihat Bung Toel. Wasit di mana posisinya? Nah, itu dia. Kita lihat kamera tidak menyorot sepertinya posisi wasit ada di mana. Tadi. Iya, coba kita lihat. Nah, posisi wasit di sini. Ya, tadi gitu. Posisi wasitnya sudah terlihat juga Bung Toel. Gimana tadi kalau masalah kejadian ini gimana tanggapan Bung Toel? Oke, tadi sebetulnya aku simpulkan ada banyak yang mempengaruhi di pikiran para kita itu. Bahwa mungkin ada teknis tapi ada hal yang lain. Ketika tiga kali beruntun dapat hukuman penalti, kecurigaan dia naik gitu. Iya, itu masalahnya. Ya nggak apa-apa, kita jelasin lagi nggak apa-apa. Betul sekali, dan jelas Dewa United merasa kalau mereka cukup banyak nih hilang poin karena keputusan wasit. Nah itu dia, padahal boleh dibilang Dewa United adalah tim yang cukup promising ya di musim ini ya Bung Toel. Musim ini kelihatannya agak promising ya. Iya betul. Ya udah. Kasus terakhir yang agak mencuat yaitu adalah protes Dewa lah. Protes yang menurut saya sih sangat marah kelihatannya. Kalau kita analisis satu persatu memang bisa debatable lah. Satu persatu dari 3 kejadian penalti itu, yang Arema dediknya memang sudah offside, tapi kan wasit tidak, asisten wasit tidak memberikan, artinya tidak memberikan bantuan buat wasit tengah, dan posisinya agak ke belakang, posisinya tidak sejajar dengan garis pertahanan dari Dewa. Itu satu, berarti teknis. Yang kedua, gol yang dari Borneo udah masuk, memang menjadi sangat sensitif situasinya, karena backnya Dewa di belakang, sentuh nggak sentuh, sekarang si wasit bisa cukup jeli nggak melihat itu kan, jadi harus punya keberanian dia, menangkap situasi ini, termasuk AW yang sebelah sini, asisten wasit sebelah sini untuk memberikan bantuan, jadi kadang
kita fokus pada wasit tengah aja, padahal perangkat pertandingan ini adalah satu kesatuan. Iya. Jadi menurut saya kalau ada kelemahan di wasit tengah juga itu karena kelemahan di AW, gitu kan. Lalu gol yang tadi lawan Madura itu juga sangat tipis, memang sangat riskan gitu loh situasinya. Nah, yang buat saya, yang kalau analisis saya kenapa Dewa begitu bereaksi, karena dia alert atau apa ya, kemarahan dia muncul karena 3 pertandingan beruntun dia dapat hukuman penalti. Itu. Nah, itu yang saya kaitkan dengan back mind dari situasi pertandingan, yang kadang melihat kesalahan error itu bisa jadi teknis dan non teknis. Iya. Karena kita punya stereotype, punya back mind, punya background tentang non teknis itu, maka alertnya naik kan. 3 kali pertandingan gue kena nih gitu loh. Jadi buat saya sih kalau soal teknis terbuka ini sih, memang ini menjadi sebuah masukan yang keras dari Dewa kepada komite wasit, kepada wasit yang menangani wasit untuk mengkoreksi situasi ini. Yang beda kan di kita nggak pernah ada pernyataan terbuka kalau ini salah seperti di Inggris. Iya. Menurut saya itu harus dimunculkan. Iya. Supaya kecurigaan ini bisa diatasi gitu loh. Bukan nggak boleh curiga, memang kemudian saya menangkapnya itu nuansanya lebih kepada itu, kecurigaan. 3 pertandingan beruntun nih gitu kan, kalau pakai bahasa Dewa kena hukuman penalti gitu loh. Jadi kecurigaan sensitivitas itu muncul. Contoh misalnya dengan Arema, itu strikernya itu 7 gol diantaranya kan penalti. Betul. Jadi orang udah tahu itu, yang ngikutin nih Arema ini langganan dapat penalti. Dan yang selalu mengeksekusinya itu yang strikernya itu, yang top scorernya itu. 7 gol dari penalti dia, bayangin gitu. Nah, karena kondisi-kondisi itulah reaksi itu muncul. Iya. Maka kalau ini kita nggak bicara sekedar teknis, tapi soal stereotype, soal back mind, tentang situasi non teknis. Maka ini jadi sebuah tantangan lah, challenge berat lah buat komite wasit, buat Komdis, buat klub-klub juga lah. Iya. Gitu loh. Kenapa coba muncul back mind kayak gitu? Ya karena semuanya kan paham situasi kayak gitu. Mereka itu paham gitu loh. Jadi gampang curiga, gampang sensitif gitu loh. Kayak gitu. Bahwa dari wasit-wasit yang 3 yang katakanlah terkait kalau pertandingan ini, menurut saya sih jam terbangnya memang masih minim, masih junior. Iya. Mau Rio, mau siapa itu, saya sebetulnya nggak mau sebut nama wasit ya. Iya, betul. Tapi dari 3 wasit yang muda-muda itu memang secara jam terbang masih rendah kalau menurut saya. Iya. Jadi tadi kesimpulannya adalah kesalahan wasit bisa terjadi karena kesalahan teknis, ya, non teknis. Kan saya dorong tuh kalau kesalahan teknis, beranilah terbuka mengakui seperti yang pernah di Liga Inggris. Iya. Bahkan kesalahan VAR sekalipun diakui gitu. Betul. Kan. Supaya apa? Meredam itu kecurigaan-kecurigaan yang ada di pelaku bola. Itu. Jadi kompetisi sekelas Premier League, kesalahan wasit itu sering terjadi juga. Tapi perbedaannya adalah mereka terbuka terbuka dengan kesalahan apa di pertandingan. Betul. Apa. Yang kedua yang teknis, wasit-wasit ini yang 3 terkait pertandingan Dewa yang membuat kemarahan Dewa, menurut saya karena memang jam terbangnya masih minim. Iya. Nah, cuma dengan segala kecurigaan kan kasihan kalau semua keputusan itu dinilai dengan semua bayangan ini gitu. Iya. Maka perlu clearnya ini harus kuat memang. Oke, kalau gitu. Ya. Kalau gitu Bolers, kita sudah melihat atau sudah mendengar bagaimana statement dari Bung Toel soal kinerja wasit yang ada di Liga 1. Yang jelas tadi sudah ada kesimpulan, banyak kesimpulan, dan yang terpenting adalah keterbukaan dari PSSI ya soal kesalahan wasit. Seperti yang dilakukan di Premier League. Premier League selalu membuka tuh. Kalau ada kesalahan wasit, kesalahannya apa, yang salah siapa, dan terjadi di laga apa, dan hukumannya juga jelas. Dan tentu saja untuk di Indonesia ada beberapa wasit yang diistirahatkan, dibina waktu bulan Oktober. Itu juga sudah membuktikan adanya komitmen kuat dari PSSI untuk membenahi kinerja wasit. Kalau begitu kita sudahi dulu Bolers perbincangan kita dengan Bung Toel. Terima kasih Bung Toel atas waktunya datang ke Cafe Kose ya untuk
ngobrol-ngobrol dengan Ebola. Tuntas sudah perjumpaan kita. Yang jelas tetap sehat, tetap semangat, tetap minum vitamin C, mereknya bebas. Oke, salam olahraga.